Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. 5 hari sebelum wafat. Perlu kita ketahui selama sakitnya Pak, selama sakitnya 13 hari atau 14 hari tadi, Rasulullah tetap melaksanakan sholat jamaah bersama para sahabat. Ini teguran keras bagi kita Pak. Kita sakit sedikit, kadang sudah tidak mampu untuk melaksanakan sholat jamaah. Bukan kadang tidak mampu, tapi tidak mau. Memang sakit uzur syar'i tidak melaksanakan sholat jamaah, tapi kadang sakit-sakit yang ringan ya. Ini Rasulullah Pak, yang mana panasnya dirasakan dari balik selimutnya, tapi tetap memimpin sholat jamaah bersama para sahabat ridwanullahi alaihim. 5 hari sebelum wafat, yaitu hari Rabu Pak, Rasulullah meninggal hari Senin. Sekarang hari apa ini Pak? Hari Ahad ya. Ini ibaratnya besok Rasulullah meninggal. Hari Rabu, 5 hari sebelum wafat, hari Rabu Rasulullah SAW pingsan. Kemudian ketika sadar, Rasulullah bersabda, hariku alayya sab'a qirabin min abarin syattat. Tolong ambilkan air dari 7 sumur yang berbeda-beda. 7 sumur yang berbeda-beda, 7 mata air yang berbeda-beda, tolong ambilkan, kumpulkan jadi satu. Kemudian Rasulullah SAW mencuci mukanya, ya, mencuci tangannya, ya, kemudian ditumpahkanlah kepadanya air tersebut sampai Rasulullah berkata, hasbukum, cukup. Rasulullah merasa ringan ya di hari Rabu tersebut sebelum zuhur ini Pak, sebelum zuhur. Akhirnya Rasulullah pergi ke mimbar. Sebelum sholat zuhur beliau pergi ke mimbar, kemudian beliau berkhutbah. Ada beberapa khutbah yang beliau sampaikan, kurang lebih di sini dikumpulkan ada 6 pesan Rasulullah. Yang pertama, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dan ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka menjadikan kuburan para wali, mereka menjadikan kuburan para orang soleh sebagai masjid. Justru ini pesan Rasulullah, pesan terakhir 5 hari terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat. Kata beliau, laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa dilaknat? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka tidak layak bagi kaum muslimin menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, ini adalah kata para ulama, haram hukumnya salat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Apalagi sampai menghadap kuburan. Wala'iyadzubillah. Makanya pesan Rasulullah SAW, la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Doa beliau kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Alhamdulillah Pak, doa beliau dikabulkan. Sekarang kalau kita lihat kuburan beliau ya dikurung benar-benar dengan pagar, dengan keramik, dengan tembok yang kokoh, yang insya Allah tidak akan dijadikan sebagai berhala yang disembah. Bahkan kalau ada yang pernah ke sana, ada kaum muslimin ya dari berbagai, mungkin dari Indonesia juga ada yang ngelap-ngelap ngelap-ngelap ubin pakai sapu tangan atau apa. Itu askari itu tentaranya langsung ya haji itu Pak ya haji katanya, haji haram katanya. Pak Haji nggak boleh gitu kan, nggak boleh, haram gitu kan. Itu langsung disingkirin. Bayangkan Pak, kalau tidak ada askari tadi, tidak ada penjagaan, sudah berapa kaum muslimin yang melakukan hal demikian. Ya. Ini semoga kita semua terlindungi dari hal-hal demikian. Ya, benar ini terkabul doa Rasulullah SAW bahwasanya kuburan beliau tidak dijadikan berhala yang disembah. Taib. Kemudian nasihat yang kedua Rasulullah sampaikan, kisos ini kepada para sahabat. Man kuntu jalattu lahu dhahran fa hadza dhahri falyastaqid minhu. Kata Rasulullah, siapa yang pernah aku cambuk punggungnya, kata Rasulullah, ini ngomong pada hadapan para sahabat, siapa yang pernah aku cambuk punggungnya, falyastaqid minhu fa hadza dhahri, ini punggungku, silakan kisos. Ini Rasulullah Pak. Rasulullah tidak mau ketika meninggal membawa dosa di antara manusia. Makanya Rasulullah minta maaf.
Ini pentingnya dosa di antara manusia. Kalau dosa di antara kita dan Allah, dosa antara kita dan Allah, misalkan kita sholat telat tanpa uzur syar'i, atau dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung, itu Allah mudah sekali mengampuninya kalau kita bertaubat. Tapi kalau doa sesama manusia, ini Allah Subhanahu wa taala harus mendapatkan persetujuan dulu. Ada hisab antara kita dengan si fulan, yang mana kita mendapatkan dosa darinya. Makanya Rasulullah sebelum meninggal, Rasulullah rela berkhutbah, siapa yang pernah aku cambuk, tentunya tanpa ada hak Islam di situ, tentunya tanpa ada uzur syar'i di situ, kata Rasulullah, fahadha dhuhri, ini punggungku, silahkan kalian cambuk. Rasulullah Pak, orang yang paling mulia, ya. Wa man kuntu syatamtu lahu irdon, dan barang siapa yang pernah aku jatuhkan martabatnya, yang pernah aku jatuhkan harga dirinya, fahadha irdi falyastaqid minhu, silakan sekarang aku berada di hadapan kalian. Engkau jatuhkan aku, silakan. Engkau sampaikan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian. Ini Rasulullah. Harga diri dijatuhkan tidak boleh, Pak. Ini yang Rasulullah sampaikan sebelum wafat. Kisos yang berkaitan dengan tubuh, silahkan kata Rasulullah. Kisos yang berkaitan dengan harga diri, menjatuhkan harga diri, menghina di hadapan orang lain, silahkan lakukan kisos, kata Rasulullah SAW. Karena beliau tidak ingin ada dosa di antara manusia yang beliau bawa ketika beliau meninggal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Kemudian pesan ketiga, Pak, tentang kisos tadi. Kemudian yang ketiga, summa nazal. Oh ini Pak, beliau sholat duhur dulu. Jadi dua pesan tadi beliau sampaikan sebelum sholat duhur. Kemudian nazal, turun dari mimbar. Kemudian beliau sholat duhur. Setelah sholat duhur, beliau kembali naik mimbar. Kemudian berkata, ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah, faqala rajul, ada seorang berkata, innali indaka salasatu darahim. Ya Rasulullah, engkau punya hutang kepadaku 3 dirham. 3 dirham ini Pak, sekarang kalau nggak salah, dulu sempat 20.000, tapi terakhir ana lihat kalau ke penggiat yang dinar dirham itu Pak, ada beberapa orang yang penggiat dinar dirham, itu 1 dirham kurang lebih 70.000. Berarti kalau kita kalkulasikan ke rupiah sekarang 7 kali 3 210.000. Itu Rasulullah punya hutang kepada para sahabat. Ya Rasulullah, innali indaka salasatu darahim. Wahai Rasulullah, engkau punya hutang kepadaku 3 dirham. Akhirnya kata Rasulullah, atihi ya Fadl. Wahai Fadl, berikan kepadanya 3 dirham, ya. Ini sekali lagi, ini juga Rasulullah tidak ingin ada hak manusia yang Rasulullah bawa ke akhirat. Rasulullah tuntaskan harta hutang di dunia tersebut. Makanya kalau ada di antara kita yang meninggal itu Pak, ya, ini bagi siapa saja yang memiliki hutang piutang, sampaikan kepada ahli warisnya. Karena hutang ini Pak, bahaya ya kalau tidak dituntaskan. Bahkan Rasulullah pernah tidak mau menyolati seorang muslim yang memiliki hutang. Makanya kalau punya uang, usahakan utang dulu Pak. Jangan sampai kita punya uang malah beli motor dulu. Kita punya uang, punya hutang, kita beli mobil dulu. Jangan Pak. Ya, usikum wa ya, kalau kita punya hutang, maka lunaskan hutang dahulu sebelum membeli apa-apa yang kita sifatnya sekunder, yang bukan primer. Ya. Ini Rasulullah, karena Rasulullah tidak ingin meninggal membawa hutang. Kalau beliau mampu bayar, beliau bayar. Makanya 3 dirham tadi beliau sampaikan kepada Fadl untuk membayarnya. Kemudian yang keempat, ini nasihat Rasulullah SAW kepada kaum Ansar. Kata Rasulullah, innan nasa yaksurun, sungguhnya manusia makin banyak, wa yaqillul ansar wa taqillul ansar, dan Ansar kaum Ansar makin sedikit. Ansar Pak ya, orang yang menerima Rasulullah di Madinah. Kaum Muhajirin yang hijrah dari Makkah, yang menerima Rasulullah di Madinah, merekalah kaum Ansar. Ya, ini Rasulullah memerintahkan berbuat baik kepada kaum Ansar. Ya, karena merekalah yang sudah berbuat baik kepada Rasulullah juga pada kaum Muhajirin seluruhnya. Kemudian pesan kelima, nah ini pesan kelima kata Rasulullah SAW masih di atas mimbarnya Pak. Inna abdan khayyarahullah baina an yu'tiyahu min zahratid dunya masya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba. Seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala zahratid dunya, seluruh dunia, menjadi raja dunia. Dia memiliki apa, dia ingin apa dikasih, Pak. Ingin harta dikasih, ingin kedudukan dikasih, bahkan ingin wanita dikasih.
Pokoknya dunia dan seisinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa baina ma indah. Ya. Wa baina ma indah. Dan pilihan kedua untuk mati dan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma indah. Tapi orang ini, hamba ini memilih mati kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memilih dunia, Pak. Karena ia tahu dunia ini fana. Dunia ini tidak dibawa ke akhirat, dunia ini tidak dibawa mati. Bayangkan Pak, dia tidak ditawari mobil, dia tidak ditawari menjadi RT, menjadi lurah, menjadi gubernur, tidak. Tapi dia mau ditawari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya Pak. Apa saja dikasih. Tapi pilihan kedua untuk mati, kembali ke sisi Rabb semesta alam. Akhirnya dia dengan kewajarannya, dengan kewarasannya, dia pilih yang kedua, yaitu mati dan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar ketika mendengar khutbah Rasulullah ini, ketika mendengar adanya seorang hamba yang diberi pilihan, dua pilihan tersebut dan memilih mati, Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis. Kemudian para sahabat melihat Abu Bakar terheran-heran. Kenapa ini orang tua ini, Pak? Abu Bakar sudah sepuh ketika itu. Abu Bakar sudah sepuh. Kenapa ini orang tua ini kok menangis? Rasulullah bersabda bahwasanya ada orang yang ingin diberi pilihan, pertama jadi raja dunia, kedua ingin mati, kok dia malah nangis? Kata Abu Bakar, sampai Abu Bakar berkata, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fadainaka bi abaina wa ummahatina, wahai Rasulullah, aku ganti engkau dengan bapak kami, dengan ibu kami. Aku gadaikan, ya, bapak kami, ibu kami, bapak-bapak kami, ibu kami dengan engkau, wahai Rasulullah. Para sahabat makin bingung. Kenapa ini orang tua ini? Rasulullah berkata demikian, dia malah menggantikan Rasulullah dengan kedua orang tuanya. Juga dengan bapak-bapak, kakek-kakek, neneknya. Ternyata hamba tersebut adalah Rasulullah SAW. Disitulah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata para sahabat, a'lamana, dialah yang paling tahu di antara kita, dialah yang paling cerdas, yang paling pintar di antara kita. Tidak ada yang tahu bahwasanya hamba tersebut adalah Rasulullah, cuma Abu Bakar yang tahu. Dan memang itulah hamba tersebut yang diberi pilihan, dua pilihan tersebut adalah Rasulullah SAW. Beliau lebih milih mati, Pak. Lebih milih mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak tergoda dengan dunia dan seisinya. Kemudian pesan yang terakhir, yang keenam, ketika khutbah tersebut pada 5 hari sebelum wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min amanin nasi alayya fi suhbatihi wa mali Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku, ya, dirinya maupun hartanya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakarlah orang yang paling berjasa kepada Rasulullah dari mulai harta dan dirinya dan jiwanya. Ya. Lau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau Allah Subhanahu wa taala perbolehkan aku untuk menjadikan kekasih, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Walakin ukhuwatul Islam wa maddatuh. Tapi ukhuwatul Islam hanya diperbolehkan sebagai saudara seislam saja, tidak boleh mengambil kekasih. Karena Rasulullah SAW adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang mengambil Rasulullah tidak diperbolehkan mengambil kekasih, tapi hanya kekasih sebagai Islam saja, seislam, saudara seagama, ya. La yabqayanna fil masjid babun illa sudda au illa saddun illa baba Abu Bakrin. Tidaklah ada pintu atau jendela yang boleh terbuka di Masjid Nabawi. Karena posisinya gini Pak, Masjid Nabawi seperti ini misalkan Pak ya, ada jendela, ada rumah-rumah sahabat yang berhubungan langsung dengan Masjid Nabawi. Ini rumah fulan, kalau kiblat ke sana Pak ya, misalkan di situ rumah Rasulullah. Nah di sekeliling sini ada beberapa rumah sahabat yang nyambung, yang pintunya atau jendela nyambung ke ke Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, tidak boleh ada yang terbuka jendela maupun pintu kecuali punya Abu Bakar. Semuanya harus ditutup kecuali punya Abu Bakar. Ini pengkhususan Rasulullah kepada Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Inilah pesan terakhir Rasulullah SAW pada hari Rabu 5 hari sebelum beliau wafat. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا